بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar di Sertet Aceh 96,1 FM dan juga pendengar di Langsa dan juga di Takengon, pada pagi hari ini kami sangat senang kembali bisa menyapa para sahabat semuanya, tentunya di dalam kajian masih di dalam pembahasan silsilah hal-hal yang mempererat hubungan rumah tangga. Kita ketahui bersama bahwasannya syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang di dalamnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, yang dibangun di atas keadilan dan hikmah yang sangat besar. Sehingga tidak ada satupun syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada manusia itu memberikan malapetaka dan kerugian untuk manusia itu sendiri, tidak akan pernah terjadi. Ya, karena ini merupakan pensyariatan yang datang dari zat yang maha sempurna. Ketika dia itu datang dari zat yang maha sempurna, maka kesempurnaan yang akan didapatkan di dalamnya. Baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang mereka membenci dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluar dari Islam. Seseorang benci dengan salat, seseorang benci dengan puasa, seseorang benci dengan jihad, atau apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia benci dari peletakan syariat tersebut, maka bisa dia keluar dari Islam. Dan begitu juga di antara syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai pokok di dalam agama, bolehnya bagi kaum laki-laki menikah lebih dari satu orang. Dan syariat ini Allah sebutkan di dalam ayatnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian cintai 2, 3 dan 4. Dan kalau seandainya kalian khawatir tidak bisa memberikan keadilan, maka cukup bagi engkau satu. Jadi ketika seseorang ingin poligami, ada hal-hal yang perlu untuk dia ketahui. Ada hal-hal yang perlu untuk dia jalankan. Jadi ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pagi hari ini, sehingga jangan tergambarkan bahwasannya poligami itu merupakan sifat zalim kepada wanita. Tidak sama sekali. Baik, sebelum kita lanjut lebih mendalam, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang mereka tidak suka poligami, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ada yang seseorang dia tidak suka dengan poligami, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Bagaimana maksudnya? Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang, berjihad dalam keadaan kalian benci dengan jihad tersebut. Baik. Kalimat wa huwa kurhul lakum itu di dalam bahasa Arab disebut mansubun alal hal. Dalam keadaan dia benci. Nah, bencinya di sini kembali kepada apa? Kalau seandainya dia benci kepada peletakan syariat dari jihad itu sendiri, maka dia bisa keluar dari Islam. Ya, kenapa disyariatkan jihad? Kenapa harus diperintahkan untuk berjihad? Saya nggak suka hukum jihad ini. Ya, ketika dia benci kembali kepada asal peletakan syariat, dia bisa keluar dari Islam. Tetapi kalau seandainya dia benci dari sisi tabiatnya manusia, dia tidak suka nyawanya hilang. Tabiat manusia, dia tidak suka repot, tidak suka mendapatkan kesulitan, tidak suka dia terluka. Ini tabiatnya manusia. Nah, ketika seseorang benci dari sisi ini, maka tidaklah dianggap seseorang itu kafir. Makanya para ulama mengatakan tabiat itu ada dua. Ada sifat kebencian itu ada dua. Ada benci yang sifatnya tabiat, ada benci yang sifatnya kembali kepada syarak. Ya, tabiat, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Nah, begitu juga poligami. Ketika seorang wanita, secara tabiat dia tidak ingin suaminya berbagi cinta. Dia tidak ingin suaminya diambil oleh wanita, menikah dengan wanita yang lain. Ini tabiat seorang manusia.
Ya, tabiat seorang wanita. Dia tidak ingin suaminya itu berbagi. Nah, kalau seandainya titik ini, kebencian dia, ketidaksukaannya dia masih sebatas ini, maka disebut dengan kebencian yang sifatnya adalah tabiat, tidak dikeluarkan seorang dari Islam. Akan tetapi kalau seandainya dia mengatakan semua hukum Allah saya terima semuanya. Iya, di dalamnya ada kebaikan kecuali satu hukum saja. Peletakan syariat poligami saya tidak setuju. Ini kezaliman. Ini bukan syariat yang baik. Nah, ketika dia meyakini hal yang demikian, maka dia bisa keluar dari Islam. Karena kebenciannya dia kepada apa? Bukan lagi tabiat, tapi kebenciannya kepada peletakan dari syariat itu sendiri. Jelas ya? Dan kita akan menerangkan dan menjelaskan di sini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, seseorang di dalam poligami ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, alla yazid adada zaujat an arba'an nisa. Dia tidak boleh poligami lebih dari 4 wanita. Yang pertama. Yang kedua, ayastati'a al-infaq ala zaujati jami'ah. Dia mampu untuk menginfakkan. Apakah harta dari infak lahir ataukah infak yang sifatnya infak batin untuk seluruh istri-istrinya. Baik. Nanti akan kita rinci, ada yang sifatnya harus adil, ada sifatnya tidak mesti adil. Baik. Sehingga ketika dia menjalankan syarat yang kedua ini, insya Allah tidak akan ada kemudaratan di dalam poligami yang dia bangun. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah berita, ada seorang wanita, dia punya anak umur 2 tahun, kemudian dia video. Ya, dia buat cabul seperti itu. Dia video dengan anaknya sendiri. Kemudian dikirim ke suaminya. Karena suaminya, dia sudah berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Ke rumah istri kedua. Sehingga si istri kedua dia butuh kasih sayang. Dia butuh syahwat yang perlu dia salurkan. Sebagaimana laki-laki dia membutuhkan syahwat untuk dia salurkan ke tempat yang halal. Begitu juga wanita. Maka ini zalim namanya, nggak dibenarkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan pensyariatan poligami mengharamkan hal yang seperti ini. Maka dalam sebuah ayat ketika ada seorang laki-laki yang mengilah istrinya, mengilah tidak menyentuh istrinya, dia berjanji untuk tidak mendatangi istrinya, maka hanya dibatasi dalam syarat 4 bulan saja, nggak boleh lebih dari itu. Setelah 4 bulan wajib untuk dia menyetubuhi istrinya. Wajib hukumnya. Kalau seandainya tidak, ya udah dia ceraikan istrinya. Jangan sampai dia gantung seperti itu. Karena istri perempuan juga butuh ya penyaluran syahwat biologisnya seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan orang yang poligami. Atau ya penghasilannya untuk satu istri 3 orang anak saja kadang tidak mencukupi. Akhirnya dia maksa untuk poligami. 1 saja nggak cukup, tapi kan nikah itu sebab rezeki toib. Ketika Anda meyakini bahwasanya nikah itu sebab rezeki, dan itu keyakinan yang harus kita yakini. Akan tetapi keyakinan itu bukan hanya di lisan Anda saja. Tetapi keyakinan itu harus Anda tumbuhkan dalam hati Anda yang paling dalam. Iya, dan Anda harus memahami istri-istri Anda. Jangan sampai Anda siap, istri Anda nggak siap. Ketika istri Anda tidak siap, ya akhirnya akan terjadi cekcok, akan terjadi keributan. Ya, jadi hal-hal yang dilihat tidak hanya sebatas di depan matanya, tapi dia melihat sesuatu yang jauh. Karena banyak orang-orang yang memaksa diri, ya belum saatnya dia untuk berpoligami, dia poligami, akhirnya kerusakan yang terjadi. Akhirnya orang-orang melihat peletakan dari syariat Allah yang keliru. Ini jadi salah. Ya, jadi jangan sampai para pelaku poligami melakukan hal-hal yang kemudian mencoreng dari syariat Allah Rabbul Alamin. Ya. Yang ketiga, ayastati al-adl baina zaujatihi. Dia mampu untuk menegakkan keadilan di antara istri-istrinya. Jadi mampu untuk menginfak semua istrinya. Yang ketiga, dia harus adil. Ya, dia harus adil. Tidak bisa misalnya dia sudah
sudah menikahi seorang wanita, kemudian istri pertamanya mengetahui dia sudah menikah. Akhirnya istrinya marah-marah. Akhirnya pura-pura dia sudah menceraikan. Kapan ada kesempatan dia datangi. Berapa misalnya 4 bulan sekali. Atau bisa jadi lebih banyak dari itu. Maka ini Anda bukan laki-laki seperti ini. Ketika Anda sudah siap bergerak. Nah, Anda sebagai laki-laki harus siap bertanggung jawab. Anda harus punya taktik bagaimana Anda menurunkan kemarahan dari istri Anda yang pertama. Itu dia modelnya. Tapi kalau cuma sekedar coba-coba, poligami lah. Nanti kalau istri pertama terima, ya alhamdulillah. Ya kalau istri pertama nggak terima, ya kita lihatlah nanti gimana caranya. Ya ini nggak boleh mendolimi seseorang. Allah tidak membenarkan hal yang demikian. Fa'ala man tazawwaj bi akthar min wahidatin ayaltazima bi hadhi syurut. Nah, siapa yang seseorang ingin menikah lebih dari seorang wanita, maka hendaknya dia wajib menjalankan syarat-syarat ini. Kay la yaqa fil itsmi wa dzulm, agar tidak terjatuh dia dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Fatanabbah lidzalik akhil muslim. Perhatikan wahai ini saudaraku muslim. Wa usika bi taqwallahi ta'ala, dan aku wasiatkan engkau bertakwa kepada Allah. Wal hadar mimma yuqi'uka fi ghadabil jabbari subhanah. Hati-hati jangan sampai engkau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li ta'lama anna fil mail wal haif aqibatan sayyi'atan fid dunya wal akhirah. Hendaknya engkau mengetahui, ketika engkau menikah lebih dari seorang wanita, yang kemudian engkau hanya memperdulikan istri kamu yang pertama saja, ya, dan kemudian istri yang kedua engkau jadikan sebagai bahan percobaan, atau engkau peduli pada istrimu yang kedua karena dia istri yang muda, sementara istri yang kedua, yang pertama engkau tinggalkan. Hati-hati. Ketika Anda tidak bisa membuat adil di sini, maka hukumannya sangat jelek yang akan Anda dapatkan di dunia dan di akhirat. Apa hukuman di dunia yang didapatkan? Fafid dunya tantahuka haqqul imra'atin karimatin badalat nafsalak. Di dunia engkau telah menyia-nyiakan hak seorang wanita yang mulia, yang dia telah menyerahkan dirinya kepadamu. Dia tahu Anda punya istri 2. Dia siap menikah dengan Anda dalam posisi dia istri ketiga. Ini bukan hal yang kecil. Ini tidak semua wanita mau. Ya, tetapi pengorbanan dia untuk siap menjadi istri yang ketiga, ya, ini merupakan pengorbanan yang besar. Sehingga pengorbanan yang besar yang dia berikan kepada Anda, jangan sampai Anda sia-siakan. Wa rubbama tata'arradta ila da'watil madhlumah sya'arat bil qahr wal zulm min aqrabin nas ilaiha. Atau terkadang bisa saja Anda akan kena doa dari orang-orang yang dekat dengannya. Anda akan didoakan oleh ibunya, didoakan oleh ayahnya, atau didoakan oleh kerabat dekatnya dari apa yang Anda lakukan dari kezaliman tersebut. Wa rubbama kana laka minha auladun, ya, atau engkau memiliki anak dari perempuan tadi. 6. Fasyair biqausatul zulm, dan anak-anak Anda itu merasakan ayah saya tidak bersikap adil kepada ibu saya. Ya, ayah saya tidak berbuat baik pada ibu saya. Dia lebih memperhatikan istrinya yang lainnya. Wa ma'ajizun an insafiha, dalam keadaan dia anak kecil, lemah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Farubbama kana hadha sababan fi uquqihim lak, dan terkadang ini juga akan mendorong mereka untuk berbuat durhaka kepada Anda. Iya, jadi jangan sampai perbuatan konyol Anda, perbuatan Anda yang bukan pada tempatnya, sehingga menjadikan anak-anak Anda, darah daging Anda, itu berbuat hal-hal yang akan menjerumuskan mereka dalam kehancuran. Dan dampak-dampak yang lain yang terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan, ya, hal-hal yang kita sebutkan tadi, yang mana terkadang poligami hanya sekadar untuk menaikkan pamornya. Saya laki-laki, kamu jaban, kamu pengecut, lihat nih saya. Terkadang hanya sekadar untuk memamerkan saya ini seorang laki-laki. Tetapi konsekuensi yang ada di balik poligami tersebut dia nggak siap. Iya, ini tentunya hal yang sangat keliru. Dan ini mencoreng dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung.
Bisa difahami ya? Wa ma fil akhirati fahdar an ta'ti yaumal qiyamah wa syartur jismik saqitun aw ma'ilun yarahu an-nas jami'an fi dhalikal mawqif al-'asib faya lil fadhihah wa ya lil 'ar nas'alullah salamata wal 'afiyah. Adapun di akhirat kelak, hati-hati. Orang yang di dunia mereka tidak adil di dalam poligami, tidak adil di dalam membagi ya antara istri-istrinya, dia akan datang kelak di yaumul qiyamah dengan setengah badannya, atau dia akan mereng berjalan, sehingga akan dilihat oleh seluruh manusia. Dia membuka aibnya sendiri kelak di yaumul qiyamah. Ya mungkin di dunia dia bisa mengungkapkan beribu alasan. Di dunia dia bisa merangkai kalimat-kalimat yang indah. Ya, di dunia dia bisa menyihir manusia dengan ucapannya. Tapi kelak di yaumul qiyamah dia tidak akan bisa untuk menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah. Yauma tublas sarair, kata Allah, hari-hari di mana sesuatu yang tersembunyi itu akan nampak. Ya. Wal aqil la yaqdimu ala khutwatin illa waqad wal aqil la yuqdimu ala khutwatin illa waqad ta'ammal musarahu fiha. Waraji hisabatihi wa qudratihi fima huwa muqbilun alish. Maka orang yang berakal la yuqdimu ala khutwatin, ya, dia tidak mengedepankan dirinya ala khutwatin, ya, kepada sesuatu ila qad ta'ammal masarahu fiha, kecuali dia telah melihat dengan sesuatu yang jauh. Jadi kalau saya poligami, penghasilan saya segini. Ya, dia perhatikan baik, cukup nggak ya? Terus kondisi istri saya, terus kondisi anak saya. Ya, terus kondisi pekerjaan saya, terus kondisi aktivitas saya. Ya, dia jangan hanya memikirkan, ya, hanya sekedar kelezatan yang hanya setengah jam, 1 jam diranjang saja. Sementara yang 23 jam yang tersisa dia tidak pikirkan. Apa akibatnya? Maka orang yang berakal dia tidak terburu-buru. Kajian saya di siang hari ini bukan kita menghalangi orang poligami. Akan tetapi kita ingin menjelaskan, ketika Anda ingin poligami, menjalankan syariat Allah, maka dengan menggunakan syariat Allah. Nah, itu dia. Jangan syariat Allah yang Anda ambil, yaitu bolehnya poligami, kemudian konsekuensi di dalam Anda poligami, Anda tidak berjalan di atas syariat Allah. Ini keliru. Tetapi saya ingin jelaskan, silahkan Anda poligami, itu syariat Allah. Akan tetapi jalani juga dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan dengan hawa nafsu dan keinginan Anda. Dan di antara hal yang paling terpenting, ya, adalah dia melihat sesuatu itu lebih jauh. Faham di sini? Walam ya akhi al-mu'addid anna al-wajib al-adl fil nafaqah wal qiswah wal mabit wa nahwi dzalik. Ketahuilah wahai saudara al-mu'addid yang ingin poligami, annal wajib, bahwasanya kewajiban itu ya adalah adil dalam nafkah, memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan rumah, ini harus adil. Taib. Wal mabit, begitu juga menginap, dia harus adil juga. Istri pertama nginap 3 hari, di sini juga 3 hari, di sini seminggu, di sini seminggu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ini hukum asalnya. Kecuali kalau seandainya ada kesepakatan di antara mereka. Taib, ada kesepakatan di antara mereka. Taib, amal mahabbah al-qalbiyah, adapun kecondongan hati, wa ma yatba'uha min wata', dan apa yang diikuti dengan berhubungan badan, maka itu tidak disyaratkan harus sama. Faham? Mohon maaf, misalnya seseorang ketika dia 3 hari di rumah istri pertama, mohon maaf, dia melakukan hubungan badan misalnya 3 kali. Tidak disyaratkan ketika dia berada di istri kedua harus 3 kali. Bisa dilebih, bisa dia kurang. Karena itu larinya ke hati seseorang. Dan kecondongan hati ini tidak akan bisa mampu seorang pun untuk bisa bersikap adil. Tapi keadilan itu hanya pada nafkah lahir saja, pakaian dan seterusnya. Adapun nafkah batin ini tidak akan mampu seorang pun bisa bersikap adil. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu faya'dilu wa yaqul
Allahumma hadha qismi fima amlik. Fala talumuni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, ya Rasulullah mengatakan, Allahumma hadha qismi. Ya Allah, inilah pembagianku dari apa yang ku mampu untuk lakukan. Fala talumuni. Janganlah engkau menjadikan aku berdosa fima tamlik, dari apa yang engkau miliki dan aku tidak mampu untuk melakukannya. Ya, maksudnya Rasulullah tidak bisa, ada hal yang beliau tidak bisa bersikap adil. Wala amlik di sini maksudnya adalah al-qalb. Hati beliau tidak bisa ya adil. Kecondongan beliau hanya kepada satu orang wanita. Condongan hati. Hanya Rasulullah mengatakan apa? Istri yang paling beliau cintai siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, orang yang paling dicintai dari kaum laki-laki adalah Abu Bakar, dan yang paling beliau cintai adalah anaknya. Ya, atau sebaliknya. Wanita yang paling beliau cintai adalah Aisyah, ya, adapun laki-laki abuha, bapaknya. Bisa difahami? Nah, ini kecintaan itu larinya kepada hati. Baik. Walala dzalik huwal maqsud fil ayatil karimah, dan kemungkinan ini yang dimaksudkan dalam ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, dan engkau tidak akan mampu untuk bersikap adil di antara wanita-wanita walaupun engkau bersemangat untuk bisa bersikap adil. Maksudnya dalam masalah apa? Al-qalbiyah. Disebutkan oleh Muhammad ibn Sirin rahimahullah, sa'altu Ubaidah an hadhil ayah faqala huwal hubb wal jima'. Ditanyakan oleh Muhammad bin Sirin kepada Ubaidah, beliau mengatakan ayat ini maksudnya adalah al-hub, kecintaan, dan juga al-jima, hubungan badan. Itu tidak ada di situ disyaratkan harus adil. Bisa difahami ya? Fal adlu matlubu wal adlu zahir al-maqdur alaih min nafaqah wal mabit wa nahwihima. Maka keadilan yang diinginkan di sinilah keadilan yang zahir, yang mampu seseorang untuk melakukannya, dari nafkah, dari menginap, dari yang semisalnya. Walaysa wal adl fil muwaddah wal muwaddah wal muhabbah fa inna dzalik la yastati'u ahadun. Dan keadilan di sini bukanlah bentuk keadilan yang sifatnya kecintaan. Ya, karena ini sesuatu yang tidak akan mampu seseorang melakukannya. Lakin ala zawj ala yamila kullal mail, tetapi hendaknya seorang suami ya jangan terlalu kecondongannya itu terlalu nampak. Karena dikhawatirkan nanti akan ada kecemburuan. Fayu'athiru 'alal mu'amalatu dhahirah, sehingga akan berpengaruh kepada ya akan berpengaruh kepada muamalah yang zahir tadi. Baik. Wa yuhram az-zawjah al-ukhra huquqaha, sehingga akan mengharamkan istri-istri yang lain untuk menunaikan haknya. Karena si istrinya, suaminya terlalu condong kecintaan ke sana, akhirnya apa? Ya, dia tidak bisa menjalankan kewajibannya, melayani suaminya, memasak untuk suaminya, dan seterusnya. Dia berada di rumah istri yang kedua. Badannya di rumah istri kedua, tapi hatinya di istri pertama. Ya kan, saya nggak bisa bersikap adil dalam masalah ini. Memang saya condongnya ke sana, kan Allah sendiri katakan, Rasulnya nggak bisa, apalagi saya. Iya, betul. Tapi ya, Anda harus bisa memposisikan diri. Ya, dia berada di rumah istri kedua. Ya, chattingannya, teleponannya sama istri pertama terus. Diranjang di tempat tidur, chatting sama istri pertama. Ya, lagi makan, telepon sama istri pertama. Ya, badannya saja. Istri yang kedua nggak pernah diajak diskusi, nggak pernah diajak bicara, atau yang semisalnya. Atau sebaliknya, ketika dia berada di rumah istri pertama, ya, pikirannya selalu di istri yang kedua. Nah, walaupun ini sesuatu yang memang seseorang tidak bisa bersikap adil, tetapi apa? Dia harus ya jangan terlalu menampakkan, karena dikhawatirkan ini akan bisa memberikan dampak yang jelek. Bisa difahami ya? Kemudian walakin wa idza tanazzalat az-zawja an haqqiha fil qismi saqata haqquha. Kecuali kalau seandainya perempuan tadi dia memberikan haknya. Kalau seandainya dia memberikan haknya, maka tidak ada masalah. Saya berikan waktu saya, misalnya 15 hari, istri pertama, istri kedua. Kemudian dia mengatakan, ya sudah, saya cukuplah 10 hari saja.
yang 5 harinya saya berikan kepada istri saya yang pertama, istri kamu yang kedua, atau istri kamu yang pertama, nggak ada masalah. Dia setuju. Nah, ketika dia setuju, maka ini boleh dibangun di atas keridhaan. Ya, ketika dia itu dibenarkan, maka jatuh hukumnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Saudah radhiyallahu taala anha, beliau memberikan harinya ya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sebagaimana hadis yang ma'ruf, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menceraikan Saudah. Kemudian Saudah yang sudah tua, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin menjadi istri engkau nanti di dalam surga. Maka aku berikan waktuku untuk Aisyah radhiyallahu taala anha." Nah, ketika Saudah sudah memberikan izin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang diizinkan oleh Saudah tadi. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama, dan mungkin kita akan jawab beberapa pertanyaan tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam program acara kajian interaktif, dan seperti janji kita tadi, kita sudah membuka sesi kedua yaitu tanya jawab, dan kita menampung partisipasi antum semua untuk bisa bergabung bersama kami di line SMS atau juga WhatsApp di nomor 0852 1414 2314, dan juga bisa melalui line telepon bersama kami di 0852 77 32 3266. Untuk pertanyaan pertama, kita sudah menerima pesan dari 08810258 sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, jika kita tidak membenci poligami, tetapi Ana belum siap untuk dipoligami, apakah itu termasuk membenci syariat atau tidak? Jazakallah khairan Ustaz. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan kepada saudari yang bertanya, pertama, hukum poligami itu bukanlah sebuah kewajiban. Hukum poligami bukan sebuah kewajiban secara hukum asal. Maka ketika seseorang dia tidak melakukan sebuah kewajiban, maka tidak ada dosa baginya. Ya, apalagi seseorang itu dijatuhkan divonis dengan kufur ketika beberapa orang mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, menawarkan anaknya Abu Lahab. Anaknya Abu Lahab itu muslimah kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan khutbah, la adina lahu, la adina lahu, la adina lahu. Saya tidak memberikan izin kepada Ali, saya tidak memberikan izin. Diulang berkali-kali oleh Nabi SAW, kecuali dia menceraikan anak saya, silahkan. Kalau dia mau menikah lagi, dia cerai anak saya, dia kawin sama wanita tersebut. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan mungkin anak seorang Nabi itu bergabung bersatu dengan anaknya dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ilah disebutkan oleh Nabi. Yang kedua, kata Rasulullah bahwasanya Fatimah adalah bagian dariku. Dan siapa yang mereka menyakiti Fatimah, maka telah dia menyakiti diriku. Dan sebagian ulama menyebutkan Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau adalah satu-satunya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup pada waktu itu. Ibu beliau sudah meninggal, saudara-saudaranya semua sudah meninggal. Sehingga jangan sampai beban hidup Fatimah radhiyallahu taala anha bertambah berat dengan Ali radhiyallahu taala anha berpoligami. Jelas di sini? Baik. Kemudian setelah meninggal Fatimah, baru Ali radhiyallahu taala anha menikah lebih dari seorang wanita. Maka di sana juga para ulama membolehkan di dalam syarat tufin nikah, syarat yang dipersyaratkan di antara dua yang melakukan akad, laki-laki dan perempuan, di antara syarat yang dibolehkan, seorang wanita dia mensyaratkan, saya siap menikah dengan Anda, saya siap menerima lamaran kamu, tetapi saya tidak mau dipoligami. Ya, ketika si laki-laki tadi mengiyakan, maka tidak boleh dia melakukan poligami. Karena itu al-muslim ala syurutihim. Jadi tidak ada masalah kalau seandainya seorang tidak siap, ya yang itu lari kepada tabiatnya, dan selanjutnya poligami seperti yang saya sebutkan tadi, hukum asalnya tidaklah itu sebuah kewajiban, kecuali kalau seandainya orang mengatakan, ya saya siap menikah denganmu, tapi saya nggak siap kalau seandainya saya nanti kawin dengan laki-laki lain. Ya,
Saya nggak siap kalau nanti misalnya saya hubungan dengan laki lain, ya kamu harus memberikan izin. Nggak boleh, ini syarat yang batil. Ini syarat yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Di balik penanya tadi kita juga sudah masuk dari WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Risma di Abdia. Ustaz, kakek saya memiliki 2 orang istri. Apakah anak-anak dari nenek saya, yaitu paman dan bunda, apakah itu mahram saya juga? Karena ada keraguan bagi saya karena mempunyai 2 nenek tersebut. Baik. Saya ulangi kembali soalnya. Jadi dia punya kakek, ya, kakeknya punya 2 orang istri. Nah, istri pertama itu kan pamannya dia, ya. Nah, istri kedua, kalau memang istri kedua bawaan dari si kakek, ya, memang anaknya si kakek, ya sudah, itu juga makamnya sama kayak pamannya dia. Bisa difahami sama seperti pamannya dia, kecuali kalau seandainya laki-laki atau anak itulah anak bawaan si perempuan. Si perempuan tadi sudah punya anak, kemudian dia nikah dengan kakeknya yang menanyatatkan tadi. Nah, anak bawaan itu ya bukan mahram dia. Tapi kalau seandainya anak itu adalah anaknya si kakek, ya sama seperti ya istri kakeknya yang pertama. Jelas ya? Allah. Kita masih terus menunggu beberapa pertanyaan yang masuk di pesan atau juga SMS dan juga WhatsApp di 0852 1414 2314 atau juga bisa langsung berinteraksi dengan kami di line telepon di 0852 7732 3266. Sambil menunggu kita bacakan beberapa pesan yang sudah masuk dari WhatsApp juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kawan dan kawan saya itu ingin menikah dengan suami orang. Dia minta saran dari saya. Saya sarankan, kalau kamu mau menikah dengan dia, kamu suruh ceraikan istri pertama. Kalau tidak mau, kamu tidak usah menikah dengannya. Tujuan saya memberi saran seperti itu supaya kawan saya tidak dipermainkan oleh laki-laki tersebut. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa dan memberi saran seperti itu, tapi sampai sekarang lelaki itu tidak menceraikan istrinya? Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hubungan suami istri adalah hubungan yang diikat dengan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan melalui lisan Rasulnya ketika terjadi pernikahan antara si A dengan si B adanya ijab dan qabul. Dan ijab dan qabul ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Ini ikatan janji yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bukanlah sesuatu kalimat-kalimat permainan. Beda halnya kalau seandainya kita berteman dengan seseorang. Ketika kita berteman dengan seseorang, itu kan tidak ada ikatan. Ini saya jadikan engkau sebagai teman saya sehidup dan semati dengan mahar pertemanan. Ya, saya bayarin kamu setiap minggu makan. Saya terima pertemanannya. Kan nggak ada. Kalau orang berbuat seperti ini, justru ini kan dia berbuat bid'ah. Kan begitu. Nah, ketika seseorang itu berteman, dia bisa berteman dengan si fulan bulan ini. Bisa saja bulan depan dia berteman dengan orang lain. Karena nggak ada ikatan. Ente kok nggak berkawan lagi sama si fulan? Terus emang kenapa? Kan biasa orang berkawan sama dia, dipindah kawan. Kan hal yang biasa kan? Bukan sesuatu yang aneh. Karena memang nggak ada ikatan apa-apa. Ikatannya cuma pertemanan. Yang nggak boleh. Kemudian kita memutus tali silaturahmi, hubungan persaudaraan seorang muslim. Nggak salam, nggak kalam. Tapi kalau seandainya dia masih salam, dia tetap berbicara, tetapi dia akrabnya sudah nggak lagi. Kan nggak ada ikatan. Tetapi di dalam pernikahan, ya pernikahan itu ada ikatan. Yang diikat janji oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipersaksikan oleh para wali dan hadirin yang hadir menyaksikan pernikahannya. Maka jangan sampai kita menjadi penyambung-penyambung lidahnya syaitan. Yang mana syaitan punya kerajaan. Yang orang para iblis syaitan itu akan didekatkan dengan raja syaitan ketika dia mampu memisahkan antara suami dengan istri. Jelas? Maka ini bukan hal yang baik di dalam memberikan solusi. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun seandainya Anda ingin menakut-nakutinya, mungkin tidak dengan cara seperti ini. Anda coba fikirkan baik-baik di dalam pernikahan ini. Pikirkan baik-baik. Ya, Anda akan jadi istri yang kedua. Ya.
Nah, pasti akan dikhawatirkan ada masalah A, masalah B, masalah C. Anda harus berpikir jauh. Nah, kalau seandainya Anda sudah istikharah, Anda sudah matang, sudah yakin, ya sudah tawakal ala Allah. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu Anda khawatirkan, Anda takutkan, dilihat baik-baik. Apa misalnya masalah A, masalah B, masalah C, tolong didiskusikan baik-baik. Kalau ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, kalau seandainya si laki-laki tersebut misalnya dia tidak sepakat dengan apa yang kemungkinan jelek akan terjadi bagi wanita tersebut, ya sudah, dia jangan terima. Ya, walaupun memang pernikahan seorang laki-laki dengan istri yang kedua tidak disyaratkan harus meminta izin kepada istri yang pertama, tidak disyaratkan secara syarak. Ya, bukan berarti kemudian ya para hadirin dan hadirat tidak boleh untuk kita menyampaikan kepada istri yang pertama. Maksud saya, ketika Anda ingin melakukan pernikahan yang kedua, Anda kan ketika berhubungan dengan istri yang pertama berumah tangga dengan istri pertama, Anda bahagia kan? Anda pasti akan bahagia. Kenapa Anda ingin poligami? Ya mungkin ingin menikmati kebahagiaan yang lebih lagi. Kan seperti itu. Ini satu hal. Yang kedua, atau Anda mendapatkan kekurangan-kekurangan dari istri Anda secara manusiawi, Anda ingin mencari kesempurnaan dari istri yang kedua. Nah, kalau ini tujuannya, perhatikan. Kelebihan yang dimiliki oleh istri Anda yang pertama, ya terkadang itu kekurangan yang Anda akan lihat dari istri Anda kedua. Iya. Nah, kekurangan yang akan Anda dapatkan pada istri pertama juga bisa jadi itu kelebihan pada istri kedua. Intinya yang ingin kita sampaikan, istri Anda yang kedua itu tidaklah sempurna. Akan ada kekurangan yang akan lihat darinya, yang itu kelebihan dimiliki oleh istri Anda yang pertama. Ini kalau tujuannya sekedar untuk mencari kesempurnaan. Maka kalau ini tujuannya, saya khawatir hubungannya tidak akan lama. Kalau dia ingin mencari kesempurnaan, karena dia pasti akan melihat kekurangan dari wanita yang kedua tadi. Tapi kalau yang ketiga dia ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ingin menjalankan syariat Allah, maka jalankan juga dengan syariat. Anda harus siap dengan segala konsekuensinya. Ya, siap dengan segala dampak-dampak yang akan terjadi. Anda sebagai seorang laki-laki, ar-rijaluna qawwamuna nisa. Iya, Anda harus bisa mengontrol, mengatur istri Anda pertama dengan istri yang kedua. Nah, supaya kebahagiaan Anda itu bisa bertambah, tidak jadi was-was, tidak takut sendiri, tidak galau, ya sudah, Anda berbicara baik-baik dengan istri Anda yang pertama. Ya, buat apa kejar-kejaran? Ya seperti ada WhatsApp masuk, mukanya kan berubah. Ya, istri pertama ini. Atau ditulis si Gambakung misalnya, ditulis namanya. Ya pasti namanya perempuan itu ada naluri, ini suami saya ini ada sesuatu, kan begitu ya. Jadi walaupun memang dia tidak disyaratkan, ya tidak disyaratkan harus minta izin pada istri yang pertama, tapi semaksimal mungkin dia berbicara dengan baik agar bagaimana dia akan mendapatkan bahagia, bukan jadi masalah. Ya akhirnya pas poligami mahnya kumat, ya semuanya jadi bermasalah. Ini kan namanya cari kesengsaraan sendiri. Makanya disebutkan tadi dari awal, seseorang orang yang berakal, ketika dia akan melakukan poligami, dia fikir jauh-jauh. Dia tidak hanya melihat 1 jam yang kenikmatan itu hanya diranjang, dia tidak memperhatikan 23 jam lagi yang tersisa. Bisa difahami ya? Jadi saya tegaskan, menikahlah ya lebih dari 1, karena itu syariat Allah, tetapi terapkan juga dengan cara yang telah diatur dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Di balik pertanyaan tadi juga sudah ada pesan yang masuk dari 0823 6198 sekian. Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana jika seorang suami yang tidak memberikan nafkah kecuali jika si istri yang meminta. Tidak diberikan nafkah bulanan ataupun mingguan, walaupun sebenarnya si istri tersebut mempunyai uang sendiri. Apakah suami berdosa? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, matul ghani dzulmun. Seseorang yang dia mampu untuk membayar hutang, tetapi dia tidak membayar hutang, ini kezaliman. Ya. Nah, apa sisi keterkaitan antara hadis hutang dengan hubungan suami istri dalam menafkah tadi? Pertama, si suami itu wajib untuk menafkahi istrinya. Itu kewajiban. Apakah istrinya punya uang ataukah istrinya tidak punya uang? Itu sebuah kewajiban. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, kafal maru ithman ayyudai bima ya'ul. Sungguh seseorang itu mendapatkan dosa ketika dia menyanyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Allahumma
Si istrinya yang tadi sudah mensyaratkan, saya siap menikah dengan kamu, tapi syaratnya saya tidak mau menafkahi. Ya, kecuali kapan saya punya uang lebih, karena kamu punya uang sendiri. Si istri setuju? Kalau istri setuju ya sudah. Tapi kalau si istri tidak setuju, walaupun dia punya uang, wajib untuk dia menafkahi istrinya tadi. Baik, ketika dia punya kemampuan untuk menafkahi istrinya, iya, ini kan hutang dia untuk istrinya, hutang dia. Ya kan, karena kewajiban dia untuk menafkahi, seperti orang wajib bayar hutang. Nah, ketika itu merupakan kewajiban dia sebagai seorang suami, dia mampu, maka dia telah berbuat kezaliman. Kecuali kalau suaminya tersebut tidak mampu. Ya, misalnya dia sakit, nggak bisa bekerja, nggak punya penghasilan dan semisalnya. Waktu itu istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh saya menafkahi suami saya karena dia tidak mampu untuk mencari pekerjaan, tidak ada nafkah? Kata Rasulullah, silahkan kau berikan kepada suamimu. Kapan? Ketika suaminya tidak punya kemampuan. Tapi kalau suaminya punya kemampuan, dia badannya sehat, tapi sibuk sama game, sama chip. Istrinya disuruh kerja, disuruh cuci baju orang, disuruh cuci piring, jadi pembantu rumah tangga, dia di rumah dengan gamenya. Auzubillah. Ini zalim yang sangat besar. Iya, ketika Anda berbuat zalim kepada seorang manusia yang bukan siapa apa-apa Anda, itu menjadi dosa. Nah, ketika Anda berbuat zalim kepada orang yang paling dekat dengan Anda, istri dan anak-anak Anda, maka dosanya jauh lebih besar. Bisa difahami? Ini hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dibenarkan. Haram hukumnya. Karena itu kewajiban dia sebagai seorang suami. Jelas? Allah besar. Nah, kita masih terus berada di sesi kedua, yaitu tanya jawab, dan kita masih terus menampung beberapa pertanyaan yang masuk di line SMS dan juga WhatsApp di 0852 141421314, atau juga bisa langsung menghubungi kami di 0852 77323266 bagi yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz kita, yaitu Ustadz Haris Abu Naufal Hafidhullah. Kita masih terus melanjutkan beberapa pertanyaan yang ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Ana dari Banda Aceh. Apakah ada hak harta warisan bagi seorang wanita yang dipoligami? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang laki-laki dia menikah lebih dari satu istri, dia punya 3 istri. Baik. Nah, hukum warisan itu sama semuanya. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga ketika si suaminya meninggal. Begitu juga anak pertama, anak dari istri pertama, anak dari istri kedua, anak istri ketiga, semuanya mereka berhak mendapatkan warisan yang sama, kecuali harta yang dimiliki oleh si ibunya masing-masing. Lihat, si suami tadi misalnya dia tinggal di rumah istrinya. Istrinya sudah punya rumah sendiri, istri pertama. Dia rumah sendiri, semua dia sendiri. Istrinya, suaminya tinggal di situ. Taib. Berarti status rumahnya rumah siapa? Rumah istri pertama. Taib. Kemudian dia menikah dengan istri kedua, menikah dengan istri ketiga. Ketika si suami itu meninggal, apakah rumah yang dimiliki oleh si istri tadi menjadi warisan untuk istri pertama, kedua, dan ketiga? Tidak sama sekali. Karena itu harta istri pertama. Taib. Akan tetapi yang menjadi warisan adalah harta dari si suami tadi. Maka itu dibagi istri pertama, istri kedua, istri ketiga, anak istri pertama, dan seterusnya. Makanya di antara hal yang perlu untuk diperhatikan di dalam orang berhubungan rumah tangga yang kembali dalam masalah keuangan, jangan sampai karena kecintaan yang terbangun di antara suami dan istri sehingga tidak diperjelas harta tersebut, karena akan menjadi mudarat. Akan menjadi mudarat ketika dia meninggal. Ini harta siapa? Ya, makanya Islam, para ulama mengatakan apa saja akad yang berlaku hutang piutang, pinjam meminjam, kerjasama dalam sisi mudharabah, murabahah, itu berlaku juga di dalam hubungan suami istri. Faham maksudnya? Jadi ketika misalnya si istri memberikan uang maharnya kepada suaminya untuk bekerja, diperjelas ini apa? Ini hutang atau sebagai kerjasama dalam berbisnis. Maharnya jual misalnya 50 juta. Disebutkan ini akadnya apa ini? Kan kalau orang lain kan dijelaskan ini akadnya hutang atau apa, kan begitu? Suami istri juga harus demikian. Iya, uang 50 juta ini hutang atau kita kerjasama dalam berbisnis. Kalau disebut hutang, ya sudah. Hutang. Berarti ala dhimmatihi. Itu sudah menjadi tanggung jawab si suami tadi. Gimana pun dia harus membayar hutang istrinya. Iya, ala istri sendiri. Ngapain bayar hutang?
Kan gitu, nggak bisa. Ketika Anda harus membayar hutang orang istri, Anda lebih wajib lagi bayar hutangnya. Karena hak istri lebih besar daripada hak orang lain. Ini satu hal. Hal yang kedua, kalau seandainya ya sudah, ini sebagai modal usaha, saya bangun bisnis, ya dihitung berapa persen. 50 juta misalnya 30% dari bisnis tersebut. Misal. Berarti setiap bulan dia akan mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Kalau untung si istri harus dapat 30%. Misalnya berapa? Dia dapat 3 juta. Ya sudah diberikan 3 juta dari hasil apa? Dari hasil bisnis tadi. Kan begitu? Iya. Adapun nafkah dia kepada istri, ya lain lagi hukumnya. Itu bukan nafkah dia, itu nafkah bagi hasil tadi. Nah, ketika si suami meninggal, perusahaannya sudah besar. Ada 30% harta si istri tadi. Kan begitu? Misalnya setelah dihitung-hitung perusahaan itu 30% misalnya menjadi 2 miliar. Ketika si suami meninggal, diperjelas dulu, ini adalah harta 30% dari perusahaan ini milik si istri pertama. Dia tidak termasuk dalam warisan. Jelas ya? Jadi permasalahannya nanti ketika sudah meninggal. Ini bahaya. Atau misalnya si seorang suami terlalu cinta sama istrinya, semua aset dikasih nama atas nama istri. Nah, ketika si suami meninggal, suami nggak punya apa-apa, semua aset atas nama si istri. Nah, anak-anak dapat apa? Loh, ini harta mama ini. Mobil punya mama, rumah punya, semua punya mamanya, punya istrinya. Anaknya dapat apa? Ini jadi masalah. Ditambah lagi masalah si istrinya tadi, janda tadi, selesai masa idah, kawin lagi sama laki-laki lain. Kan begitu? Ketika dia nikah dengan laki-laki lain, kalau si perempuan ini meninggal, kan hartanya jadi berubah apa? Ya? Hartanya kan jadi harta si istri. Si suaminya dapat nggak? Suami dapat. Akhirnya seharusnya harta si suami pertama tadi mau diwariskan kepada anak-anaknya, akhirnya pindah tangan kepada laki-laki lain. Karena apa? Karena itu tadi. Ini bukan hal yang baik. Iya, kalaupun seandainya misalnya ditulis atas nama istrinya, buat notaris kepemilikan tetap punya si bapak, tetapi digunakan atas nama si ibu. Ditulis, diperjelas. Karena masalah harta bisa saja nggak ribut di awal, bisa ribut nanti di akhir. Maka Islam memperjelas itu dari awal supaya tidak terjadi keributan. Bisa difahami ya? Nah, Allah. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Mungkin satu soal terakhir ya. Iya. Sebelum kita akhiri kajian muslimah kita pada hari ini, mungkin ada nasihat yang ingin Ustaz sampaikan, kami persilakan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya hal yang ingin saya sampaikan, orang yang memang dia berniat untuk berpoligami, ya walaupun ini sudah saya sampaikan tadi di kajian, cuman sebagai penekanan. Siapa saja yang ingin poligami, poligamilah sesuai dengan aturan dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai poligami yang dilakukan oleh orang yang terkadang tidak bertanggung jawab, ini akan mencoreng dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Akan mencoreng dari poligami yang itu sebenarnya untuk menyelamatkan laki-laki dan memberikan kehormatan bagi kaum wanita. Ya, jadi jangan sampai kekonyolan kita, keterburu-buruannya kita, kejahilan kita, kebodohan kita, ya menjadi senjata, jembatan buat para munafikin, para kufar, al-Yahud wan Nasara untuk menjatuhkan dari keindahan citra Islam itu sendiri. Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat menjaga dari keindahan agama Allah, menjaga daripada keindahan Islam itu sendiri. Ketika datang Dzul Khuwaisirah berkata, "Idil ya Muhammad, bersikap adil engkau Muhammad, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan padamu." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah aku penggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah?" Kemudian Nabi mengatakan, "Jangan. Nanti manusia akan menganggap Islam adalah agama yang keras." Kenapa? Ini laki-laki ini kan dia salatnya bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, berpakaian dengan pakaiannya Rasulullah. Kok bisa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Orang di luar kan akan beranggapan demikian, kan begitu? Dia nggak tahu kalau itu munafik, dia nggak tahu kalau itu pencelanya Rasulullah. Dia taunya dia tuh sahabatnya Muhammad, kok dibunuh sahabatnya sendiri? Itu yang dijaga oleh Rasulullah. Padahal mencela Rasul kufur, murtad kalau dia sebagai seorang Muslim mencela Rasulullah di hadapan wajah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ini pelanggaran yang sangat besar. Tetapi menjaga keutuhan Islam, menjaga kemurnian, keindahan syariat Allah itu penting. Jadi jangan sampai kekonyolan kita
justru membuat orang antipati dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Begini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan buat para hadirin dan hadirat sahabat semuanya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.